Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai tumbuhan tingkat tinggi, itu memenuhi tugas saya dalam mata kuliah konsep dasar IPA Biologi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan meminta suatu ke dalam materi, yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Pertama, kita mengenal apa itu tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu yang termasuk ke dalam kingdom Plantae yang malah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki zat hijau atau klorofil. Yang kedua, itu dapat membuat makanan sendiri atau autotrof kecuali tumbuhan parasit. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Yang keempat, dapat bergerak aktif. Yang terakhir, itu memiliki formula zat homogenisa. Masuk ke dalam tingkat tinggi ini merupakan tumbuhan yang memiliki biji. Mengapa demikian? Sebab tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan suatu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sebagainya, dan juga memiliki pakan tumbuhan seperti buah dan daun. Tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang tinggi berkembangnya lebih tinggi, yaitu tumbuhan tingkat tinggi atau Phenarcamae, dimasukkan dalam satu divisio atau Spermatophyta yang terbagi atas dua takson. Yang pertama Gymnospermae, yang kedua Angiospermae. Adapun ciri-ciri bangsa tumbuhan berbiji atau Spermatophyta adalah: yang pertama, menghasilkan biji. Di dalam biji terdapat embrio mengalami pembentukan. Organ tubuhnya sudah sempurna atau sudah memiliki akar, batang, dan daun secara lengkap. Sporofitnya merupakan tanaman utama, sedangkan gametofitnya mengalami reproduksi. Kandungan lembaganya berubah menjadi biji. Yang kedua, Gymnospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, akar. Akar ini berbentuk tunggang, berkambium. Terdapat rakyat yaitu fasis berbekas pembuluh pengangkut yang belum berfungsi secara sempurna, berkaliptra dengan batas antara ujung akar dengan kaliptra tidak jelas. Yang kedua, batang. Memiliki kambium, terdapat traket, batang tua maupun batang muda, tidak memiliki faterma atau sarang tepung, yaitu endodermis yang menghasilkan zat tepung. Yang ketiga, daun. Tidak terlalu lebar, kaku, dan seperti jarum. Yang keempat, biji. Itu bakal biji tidak terlindungi oleh bakal buah, terjadi pembuahan tunggal. Klasifikasi Gymnospermae atau berbiji terbuka, yaitu kelas Pteridospermae, kelas Dicandinae, kelas Bennictinae, kelas Cordautinae, kelas Dunglionae, kelas Coniferae, dan kelas Denicanae. Selanjutnya itu klasifikasi Angiospermae atau berbiji tertutup, yaitu kelas Monocotyledonea atau monokotil, dan kelas Dicotyledonea atau dikotil. Ciri-ciri dari Monocotyledonea yaitu pada setiap bijinya terdapat kotiledon, akarnya tersusun dalam sistem akar serabut, akar dan batang tidak berkambium, pertumbuhan akar dan batang tidak dapat berlebar, susunan tulang daun secara sejajar atau melengkung, jumlah mahkota dan kelopak bunga. Selanjutnya itu ciri dari Dicotyledonea, itu setiap biji memiliki dua kotiledon, akarnya tersusun dalam sistem akar tunggang, batang dan akarnya berkambium, akar dan batangnya dapat tumbuh melebar,
Susunan tulang daun menjari jumlah mahkota kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 4 atau 5 dan berbelah 2. Ujung akar dan batang tidak mempunyai perlindung. Tudung akar atau kalitra tidak memiliki kalitrogon. Investasi gimnospermae itu getum gemon atau melinjo. Klasifikasi ilmiah getum gemon atau melinjo yaitu kerajaan Plantae, divisi Genophyta, kelas Genotopsida, ordo Getales, famili Getachea, genus Getum, spesies genus Gemon. Habitatnya itu tanaman melinjo dapat tumbuh pada tanah-tanah liat. Tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan tumbuhan yang berkomus dan memiliki alat reproduksi generatif. Tumbuhan tingkat tinggi ini terbagi menjadi dua subdivisio, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Subdivisi Angiospermae dibagi menjadi dua kelas berdasarkan keping bijinya, yaitu klasis Monocotyledone merupakan biji berkeping satu dan klasis Dicotyledone merupakan biji berkeping dua. Antara dua kelas tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan satu dengan yang lainnya. Klasis Monocotyledone merupakan kelah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Tumbuhan ini memiliki akar serabut, batang lurus, dan ada yang bercabang. Pertulangan daun umumnya sejajar atau melengkung. Klasis Monocotyledone ini dapat menjadi beberapa ordo. Di bawah akan membahas ordo mengenai klasis Motolinae. Yang pertama, ordo Glumiflorae, yaitu tumbuhan ini dikenal juga dengan Poales atau Graminales. Glumiflorae karena bunganya mempunyai gluma. Gluma merupakan daun perlindung sebagai daun braktea untuk melindungi bunga, tidak berwarna, kering, dan relatif keras. Ciri-ciri ordo Glumiflorae ini itu habitus berupa herba perennial, kadang-kadang berupa sembah atau pohon yang tinggi, bata dengan posisi yang bermacam-macam, ada yang tidak lurus, ada yang tumbuh serong ke arah, ada yang berbaring atau merayap, kadang-kadang dinumpang di dalam tanah. Daun kebanyakan bangun pita, panjang, bertulang, dan sejajar. Bunga kecil disebut floret, tersusun dalam bulir. Periasan bunga tidak jelas, kadang-kadang berupa rambut-rambut atau sisik. Bunga insequalis, kadang-kadang bisequalis. Benang sari biasanya 3-6 atau lebih. Ovarium menumpang atau superum, terdiri atas 2-3 karpel. Buah karpypsis atau aksen, biji dengan endosperm, berlimpah dan berbentuk tepung. Klasifikasi ordo Glumiflorae atau ordo ini memiliki dua famili, yaitu famili Graminae yang memiliki ciri-ciri tersebar luas pada setiap daerah yang memiliki curah hujan sedikit, tumbuhan herbal annual atau tanaman setahun, atau herbal perennial atau tanaman tahunan atau menahun. Tumbuhan ini jarang berkayu kecuali bambu. Sistem perakaran berupa akar serabut, ada yang memiliki rizoma atau tidak, batang kalsmos tegak, angenes atau menjalar. Daun tunggal pada tiap buku tersusun 2 baris, yaitu Pilotaxis setengah, memiliki pelepah yang menutupi batang dan saling menutupi atau berlekatan pada tepinya. Memiliki ligula. Karangan bunga dasar adalah spikelet. Jika bunganya bisequal, maka terdiri dari periatum yang sangat mereduksi dan termodifikasi yang terdiri dari 3 lodicula pada Bambuseae.
Stamen biasanya 3 dalam 1 lingkaran atau 6 dalam 2 lingkaran. Ovariumnya menumpang dengan satu ruang, carpella 3, bakal biji 1. Contoh spesies adalah Oryza sativa atau padi, Bambusa blumea atau bulu duri, Anthropogon criratus serai atau serai dapur, Dendrolamus asper atau bambu betung, Zea mays atau jagung, Imperata clindria atau alang-alang, Scarsarum officinarum atau tebu. Morfologi dalam bagi-bagian Impreglitterita. Famili Cyperacea yaitu memiliki ciri-ciri habitus herbal perennial atau jarang annual, banyak terdapat rawa, payau atau di tepi air, memiliki akar serabut, batang biasanya padat, daun merupakan berkas pada pangkal batang atau roset akar, bunga sangat kecil, bunga bisul atau ada yang uniseksual, memiliki periantum berupa bulu-bulu yang keras atau sisik, stamen hipogonius 1-6 dan biasanya 3 pada bunga biseksual, ovarium spherus, buah seperti nut, tidak pecah, biji dengan albunum. Selanjutnya itu Ordo Principes. Ordo Principes ini dikenal sebagai dengan Ordo Arecales yang memiliki ciri-ciri habitus seperti pohon atau perdu, daun kebanyakan besar dengan daun majemuk, bunga kecil, tidak memiliki perhiasan bunga, bakal buah menumpang, buah buni atau batu, biji mempunyai endosperm besar dan lembaga kecil. Klasifikasi Ordo Principes famili Arecaceae atau Plamae, yaitu ciri-ciri habitus berupa pohon atau perdu, batang sangat pendek atau tinggi, daun tunggal dan bercagak, bunga kecil, bunga berjemuk seperti malai yang dilindungi oleh seludang bunga atau spata. Baiklah, di sini saya mengambil tanaman tomat. Tanaman tomat atau Salmon leucopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan dengan siklus hidup yang singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 cm. Tanaman tomat termasuk tanaman semusim atau berumur pendek, artinya tanaman hanya 1 kali produksi dan setelah itu akan mati. Tanaman tomat ini berbentuk seperti peradu yang panjangnya mencapai kurang lebih 1-3 meter. Oleh karena itu, tanaman tomat perlu diberi penopang atau anjir dari turus bambu atau turus kayu agar tidak roboh di tanah tetapi tumbuh secara vertikal. Klasifikasi tanaman tomat yang pertama yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, divisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Antheriode, Ordo Solanales, famili Sonacea, genus Solanum, dan spesies Solanum leucopersicum. Baiklah, kita masuk ke dalam morfologi tanaman tomat. Yang pertama yaitu masuk ke dalam morfologi akar. Morfologi akar. Tanaman tomat memiliki akar tunggang yang tumbuh menembus ke dalam tanah dan akar serabut yang tumbuh ke arah samping tetapi dangkal. Berdasarkan sifat pengakaran ini, tanaman tomat akan dapat tumbuh dengan baik jika ditanam di tanah yang gembur dan poros. Kedua yaitu kita masuk ke dalam morfologi batang. Batang tanaman tomat berbentuk persegi 4 hingga bulat, berbatang lunak tetapi cukup kuat, berbulu dan berambut halus. Di antara bulu-bulu itu terdapat rambut kelenjar. Batang tanaman tomat berwarna hijau. Pada ruas-ruas batang mengalami penebalan dan pada ruas bagian bawah tumbuh akar-akar pendek.
Selain itu, batang tanaman tomat dapat bercabang dan apabila tidak dilakukan pemangkasan akan bercabang banyak yang menyebar secara merata. Yang ketiga yaitu kita masuk ke dalam morfologi daun. Daun tanaman tomat berbentuk oval, bagian tepinya bergerigi dan berbentuk celah-celah menyirip agak melengkung ke dalam. Daun berwarna hijau dan merupakan daun majemuk ganjil yang berukuran berkisar 5-7, ukurannya sekitar 18-30 cm dengan panjang tangkai sekitar 3-6 cm. Di antara daun yang berukuran besar biasanya tumbuh 1-2 daun yang berukuran kecil. Daun majemuk pada tanaman tomat tumbuh berselang-seling atau tersusun spiral mengelilingi batang tanaman tomat. Selanjutnya yaitu morfologi bunga. Bunga tanaman tomat berukuran kecil, berdiameter sekitar 2 cm dan berwarna kuning cerah. Kelopak bunga, bagian ini tomat adalah mahkota bunga, yaitu bagian terindah dari bunga tomat. Mahkota bunga tomat berwarna kuning cerah, berjumlah sekitar 6 buah dan berukuran sekitar 1 cm. Bunga tomat merupakan bunga sempurna karena benang sari atau tepung sari dan kepala benang sari atau kepala putih terletak pada bunga yang sama. Bunganya memiliki 6 buah tepung sari dengan kepala putih berwarna sama dengan mahkota bunga, yakni kuning cerah. Bunga tomat tumbuh dari batang atau cabang yang masih muda. Selanjutnya yaitu morfologi buah. Buah tomat memiliki bentuk bervariasi tergantung pada jenisnya. Ada buah tomat yang berbentuk bulat, agak lonjong, bulat telur atau oval, dan bulat persegi. Ukuran buah tomat juga sangat bervariasi. Yang berukuran paling kecil memiliki berat 8 gram dan yang berukuran besar memiliki berat sampai 180 gram. Buah tomat yang masih muda berwarna hijau muda, bila sudah matang berwarna menjadi merah. Buah tomat yang masih muda memiliki rasa getir dan aroma tidak enak sebab masih mengandung zat Leucopersicin yang berbentuk lender. Aroma yang tidak sedap tersebut akan hilang dengan sendirinya. Pada saat buah memasuki fase kematangan, hingga matang rasanya juga akan berubah menjadi manis, agak masam, yang memiliki ciri khas kelezatan buah tomat. Buah tomat mengandung banyak biji lunak berwarna putih kekuningan yang tersusun secara berkelompok dan dibatasi oleh daging buah. Biji tomat saling melengket karena adanya lender pada ruang-ruang tempat biji tersusun. Daging buah tomat lunak agak keras, berwarna merah apabila sudah matang dan mengandung banyak air. Manfaat dari tanaman tomat ini, yang pertama dapat mencegah kanker, yaitu pada buah tomat terdapat kandungan antioksidan dan vitamin C yang dapat membantu untuk menangkal radiasi bebas serta melawan kanker. Yang kedua, melindungi jantung. Yang ketiga, bagus untuk kulit. Yang keempat, meningkatkan penglihatan. Yang kelima, melawan peradangan. Ini bisa mencegah sekaligus mengobati sakit radang. Yang cara terbaik yang dapat dilakukan yaitu dengan rutin minum 1 gelas jus tomat setiap harinya. Cara budidaya tanaman tomat ini yaitu diantaranya yang pertama dengan cara penyemaian, yang kedua dengan cara penanaman, yang ketiga dengan cara pemupukan. Itulah dari materi saya yaitu tumbuhan tingkat tinggi, dan kalau ada salah atau dalam penyampaian yang tidak tepat atau kata-kata saya yang tidak pantas atau tepat, saya mohon maaf dan terima kasih. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya yaitu di